Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter dalam acara Keajaiban CTMR. Apa saja keajaiban CTMR dan jurus apa yang favorit buat mereka saat menjalani ilmu magnet rezeki. Baik, kita ikuti video ini sampai tuntas dan siapakah CTMR yang akan hadir pada pagi kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Holy Peter ya. Kita ketemu lagi dengan para CTMR. Nah, di sini kita akan kulik-kulik keajaiban para CTMR. Dari mulai beliau kenal MR sampai menjadi CTMR. Nah, saya kedatangan tamu dari Power Wheel Tubujola Mogres ya. Ini namanya Bunda Sulistiawati. Kepada Bunda Sulistiawati, saya persilahkan untuk cerita-cerita tentang kenal dengan ilmu MR. Silakan. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Holly. Saya tadi belum jawab ya. Salamnya Bunda Holly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bunda Holly kepada saya. Saya perkenalkan sebelumnya, karena kalau tak kenal maka tak ta'aruf. Saya Bunda Sulistiawati, domisili saya ada di Jombang, Jawa Timur. Saya kenal ilmu magnet rezeki di tahun 2019. Awal saya waktu itu, jadi dari WA ada semacam private training di Surabaya, di Hotel Alana. Waktu itu dengan CTML-nya Bapak Bayu Asidik. Jadi saya coba, kok kayaknya keren nih ilmunya gitu kan. Pada saat itu saya memang lagi di titik nol. Di titik nolnya artinya begitu banyak persoalan yang datang menghampiri, karena pada awalnya saya menikah itu mualaf. Menikah mualaf hanya karena ingin supaya pernikahan saya berjalan mulus, direstui sama orang tua. Dan waktu itu calon suami saya bilang, kalau memang kamu mau menikah dengan saya, kamu harus seakidah sama saya. Tidak mungkin dalam satu rumah tangga ada dua nahkoda. Pada akhirnya saya bilang, ya oke lah, saya ngalah dulu untuk memuluskan saya bisa menikah gitu kan. Ternyata di tengah perjalanan saya, hidayahnya Allah lain gitu. Kalau dulu saya punya niatan, nanti suatu ketika suami saya akan saya bawa ke agama saya, ternyata bukan begitu. Allah kasih rencananya itu bukan seperti itu, hingga saya akhirnya memutuskan untuk saya berhijrah benar-benar. Dan dengan ilmu magnet rezeki lah ini saya menjadi merasa bahwa saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya temukan di lainnya. Saya bertanya-tanya, keimanan yang naik turun gitu kan. Sampai saya juga pernah waktu itu tahun 2013 saya umroh. Namun ternyata mungkin karena persoalan yang datang bertubi-tubi pada saat umroh itu ya mungkin luar biasa, saya sudah yakin ya memang saya tidak salah nih pilih agama Islam gitu kan. Tapi dengan keadaan setelah umroh, ternyata persoalan yang datang tidak malah saya pikir mungkin bisa selesai, tapi ternyata caranya Allah tuh luar biasa. Sampai ibaratnya luka itu saya terluka banget gitu kan. Sudah begitu tertimpa tangga kalau bilang orang kan gitu kan. Udah begitu dimasukkan di lautan yang begitu asin, jadi perih sekali gitu kan. Tapi justru pada saat itulah saya melihat keindahan di dasar laut itu, bahwa ternyata Allah tuh maha kuasa, maha kasih, bahwa pilihan saya tidak salah gitu. Karena setiap kali teman saya yang telepon tuh selalu begini, ayo itu karena dosamu, karena kamu tuh pengkhianatnya Yesus, makanya kamu tuh sekarang dicoba sama Allah, sama Tuhan kan gitu kan. Coba kamu kembali ke jalan yang benar gitu kan. Kamu tuh kan domba yang tersesat bilangnya gitu kan. Jadi kalau kamu kembali ke jalan yang benar, kamu akan pastikan semua persoalanmu akan selesai gitu kan. Nah, di titik itulah saya ternyata bertemu dengan ilmu magnet rezeki. Pada saat itu saya dengan suami ikut private training di Surabaya dari pagi sampai sore. Pada saat itu private trainingnya pun juga dengan materinya lengkap karena juga ada garpu talanya gitu kan. Sampai dengan waktu itu saya tidak ingat dapat surat apa, cuman waktu itu saya betul-betul tergetar gitu loh.
Karena di situ Allah bilang gitu loh bahwa kamu tuh tidak salah dan kamu tuh harus benar-benar di jalan yang telah aku tunjukkan gitu kan. Dari berbuat dari Garbutala itu akhirnya saya terus seneng kalau ada kegiatan apapun tentang magnet rezeki saya ikutin gitu kan. Waktu itu bukan camp sih, waktu itu namanya super training 06 di Surabaya. Saya waktu itu juga daftar 3 hari 2 malam. Terus kemudian TOMR level 1, TOMR level 2 gitu kan. Semakin ke sini saya semakin cinta dengan ilmu magnet rezeki. Tapi terasa dikulitin juga, Bun. Jadi setiap dapat materi ini gitu kan, saya seolah-olah sama Allah gini. Kan kamu kemarin udah dapat materinya nih. Sekarang ayo waktunya kamu diuji gitu kan. Kamu harus kerjakan ujian negaranya gitu kan. Kamu lulus apa enggak gitu kan. Jadi alhamdulillah setiap setelah selesai materi selalu ada persoalan yang datang. Tapi saya semakin merasakan, oh sekarang saya punya apa itu semacam senjata ya. Kalau dulu mungkin kalau mau maju perang tanpa senjata, jadi seolah-olah kita store nyawa doang, store badan gitu kan. Tapi berbekal dengan ilmu magnet rezeki ini, saya merasakan, oh kalau punya persoalan ini harus yang saya keluarkan ini harus saya praktekkan ini gitu kan. Jadi ibarat senjata itu saya semakin lengkap gitu kan. Ya meskipun kalau dikatakan orang awam berdarah-darah mungkin gitu kan, tapi ternyata bisa semakin di situ semakin tahu ternyata Allah itu maha mengasihi saya gitu kan. Jadi dari mulai situ akhirnya kemudian saya memutuskan untuk waktu itu karena tingkatannya setelah TOMR level 2 waktu itu adalah TFT gitu kan. Cuman nggak membayangkan gitu loh kalau ternyata kalau udah jadi trainer itu kita mungkin harus mensiarkan apa itu menyalurkan ilmu yang kita tahu gitu kan. Waktu itu kita cuma begini aja saya niatan awal saya waktu jadi TFT itu ya udahlah saya mau terus lebih tahu lebih dalam lagi ilmu ini. Nanti kalau saya punya persoalan, saya kan bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri. Jadi ego saya punya ilmu ini untuk diri saya sendiri, untuk keajaiban diri saya sendiri. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu suami cuman bilang gini aja, hati-hati karena kamu mualaf gitu kan. Jadi jangan sampai kamu salah pilih guru gitu kan. Apalagi suami saya orangnya kan benar-benar apa ya harus disaring benar. Jadi itu gimana ilmunya apa gitu. Jangan jangan sampai kamu tersesat gitu kan. Waktu itu kalau ditanyain dikasih tahu seperti itu saya marah, Bun. Jadi saya tuh tersinggung gitu kan. Wong saya itu cari ilmu bener-bener mau supaya saya keyakinan saya semakin kuat, saya juga jadi istri lebih baik lagi, jadi ibu lebih baik lagi gitu kan. Tapi kenapa suami seperti ini gitu? Karena dulu memang jauh meskipun sudah banyak mempraktekkan ternyata masih ada aja. Karena saya merasa dulu itu menjadi Tuhan bagi suami dan anak-anak saya. Jadi artinya saya pengen banget mengubah suami dan anak-anak saya seperti yang saya mau gitu kan. Nah, semakin ke sini itu bukan ranah saya kita mengubah seseorang itu. Makanya Pak Anas waktu itu sering bilang untuk ilmu magnet rezeki ini kalau kadang-kadang saya merasa ada materi ini, wah ini kayaknya tepat banget sih kalau suami saya ikut gitu kan. Kayaknya dia banget gitu kan. Ternyata kata Pak Anas tidak boleh begitu gitu kan. Harus fokus pada dosa diri kita sendiri gitu kan. Jangan fokus ke orang lain karena yang mau ajaib kan kita. Dan sekarang kalau kita memang mau memperbaiki diri, insya Allah di sekeliling kita pun juga akan merasakan perubahan kita. Jadi akhirnya dari situ semakin belajar, semakin cinta. Kemanapun Pak Nas pergi, saya selalu kalau memang masih terjangkau, saya datang, saya ikut gitu kan. Meskipun dengan materi yang sama, yang terus diulang-ulang, tapi saya merasakan selalu ada insight baru buat saya gitu kan. Jadi sampai akhirnya saya cinta banget. Itu sekelumit cerita, bukan sekelumit ya, jadi panjang gitu. Bunda Holly minta maaf, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi itu cerita awalnya saya akhirnya sampai menjadi CTMM. Nah, jurus paling favorit apa Bun dari kan ada 101 jurus, terus diringkas jadi 10 jurus, itu paling favorit jurus apa Bun? Iya, saya paling favorit itu jurus garis kebenaran. Garis kebenaran, kemudian perisai rezeki, dan kemudian RFF. Yang paling saya suka itu RFF. Karena momen-momen dulu itu waktu saya melepaskan, merilis semua persoalan saya, semua anchor-anchor masa lalu saya itu rasanya kalau pas di RFF itu benar-benar terobati gitu loh. Benar-benar memang harus
ya wes kamu harus lepaskan, maafkan, lupakan kan gitu seperti itu. Jadi keren banget sih ini RFF ini saya paling paling demen banget gitu. Kalau pesannya buat yang baru kenal MR, mungkin kan kalau dulu tuh di awal-awal 2016 tuh biasanya kan dengerin Telegram. Nah, sekarang dengan ada sosmed itu lebih mudah. Cuma pesan dari Bunda nih yang baru kenal MR gimana, Bun? Ya, kalau jangan berkeinginan menyelesaikan persoalan itu dengan cara instan. Jadi kalaupun memang kita ketemu ilmu MR ini dengan punya berpersoalan banyak, jangan berharap dengan ketemu sekali langsung persoalan itu selesai. Karena kadang-kadang kita juga enggak tahu ya perjalanan hidup kita yang sudah lama itu kan perisai-perisai itu terlalu banyak. Jadi ya memang harus bertahap, istiqomah dan terus bersabar belajar gitu kan. Jadi jangan cuman pengen instan sekali sekali ikut maunya dapat keajaiban gitu kan. Padahal sekarang udah dimudahkan kan, sekarang dengan YouTube ada, audio ada. Kalau memang terus kalau sekali cuman dengerin nggak bisa berhasil, kayaknya kok persoalan saya tambah begini, begini, begini. Itu sebenarnya tandanya Allah tuh semakin mau menyelesaikan persoalan kita. Jadi terus saja belajar dan belajar. Itu sih kalau pesan saya. Ya, benar Bun. Itu di apa alumni-alumni THMR, SHMR tuh biasanya eh saya kebanyakan itu persoalannya masalahnya persoalan itu apa? Amanah. Nah, biasanya Nah, kan betul. amanah. Mereka tuh udah saya udah menjalankan ilmu MR kok masih masih mana Kok masih keajaibannya punya gitu kan. amanah? Masih punya amanah gitu. Nah, kalau dari Bunda untuk terkait amanah nih, Bun, gimana, Bun? Ya, amanah memang sih saya waktu pertama kali mau diadakan SMR THMR waktu itu Pak Nas kan ketua korwil ke saya, Pak Hadi itu kan bilang, ayo sudah Bun isi di Jombang gitu kan. Saya bilang gini, saya kayaknya belum pantas gitu kan. Saya masih masih banyak dosa gitu kan. Saya juga masih punya amanah karena dulu itu saya itu rajanya kalau beli apa-apa itu pakai pakai kredit ya, amanah gitu kan. Dulu tuh malah begini, kalau kayaknya kerja kalau nggak punya amanah kayaknya nggak semangat gitu kan. Tapi semakin kesini masa mau sampai kapan nih saya kerja untuk bayar amanah aja kan gitu kan. Ternyata semakin tahu Allah dan Rasulullah tuh memerangi riba gitu kan. Bagi kalau kita itu ikut riba berarti seolah-olah kita berzina dengan ibu kita. Jadi kadang-kadang jadi mikir, oh iya ya, memang kalau untuk tidak berbuat dosa memang tidak mudah, tapi jadi lebih berhati-hati gitu loh. Kalau memang ini kita masih bisa mengandalkan Allah aja gitu kan. Kalau dulu kita sering menuhankan ikhtiar kita, ibaratnya sudah di titik terakhir nih, kayaknya kok belum dapat pertolongannya Allah. Akhirnya kita memudahkan, ya udahlah, kita pinjam ke orang lain. Nah, dengan kita sekarang tahu ilmunya ini, kalaupun memang dulu kita terjatuh dengan riba, ya itu kan memang masa lalu tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kan kita bisa memperindah masa depan. Ya berarti kita harus berhati-hati lagi. Fokusnya ke Allah aja, andalkan Allah aja. Insya Allah di titik terakhir seperti ceritanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, begitu di titik terakhir tidak ada pilihan lain, Allah datangkan pertolongannya. Nah, kita pun harus seperti itu. Jadi intinya besarin keyakinan kita, perteguh keyakinan kita bahwa Allah tuh akan datangkan pertolongan di waktu yang tepat. Jadi kalaupun sekarang masih dalam keadaan amanah, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Cuman sekarang karena kita sudah tahu nih ilmunya gitu kan, bahwa kita jangan sampai terjatuh ke riba lagi. Berarti jangan sampai kita sedikit-sedikit mengandalkan, ayo kita beramanah lagi, toh aku bisa kok. Karena ternyata sekali kita seperti itu, ada banyak keberkahan yang Allah cabut dari kehidupan kita. Mungkin akhirnya keluarga kita, anak-anak kita menjadi tidak sehat atau bagaimana, pasti persoalan itu ada aja. Tapi dengan kita fokus mengandalkan pertolongan Allah, insya Allah dengan sesuai keyakinan kita, karena kan Allah bilang bahwa aku sesuai dengan perasaan kamu kan seperti itu kan, ya sudah insya Allah. Jadi bagi yang masih punya amanah banyak memang. Saya juga pernah di titik ruko saya ditulisin dilelang gitu kan. Karena saya sudah bilang sama bank, saya sudah capek nih kayaknya bayar terus amanah. Kalau di restoran ulang pun saya tidak mau, saya bilang gitu kan. Saya ngikut Allah aja, manut Allah kalau bilang orang Jawa. Manut Allah yang terbaik seperti apa. Ternyata di situ kemudian 1 bulan kemudian ditulisin dilelang. Saya langsung bilang alhamdulillah, kan memang ini rumah miliknya Allah gitu kan. Berarti Allah mau kasih gantinya lagi gitu kan, yang lebih baik lagi, yang lebih bersih lagi.
Kalau dulu saya memang ini sertifikat saya sekolahkan, akhirnya saya usaha pun juga tidak karu-karuan gitu kan. Saya mulai mau fondasinya yang mulai yang bersih, yang benar-benar itu hanya Allah saja. Dan semakin ke sini saya juga setelah kehilangan di lelang pun ternyata saya Allah ganti rumah baru ini di Jombang gitu kan. Dengan tanpa saya bantuan dari bank, insya Allah dengan lunas secara berkala itu kan akhirnya terbayarkan, jadi tanpa saya harus masuk ke riba. Jadi begitu Bunda Holly. Yang saya tertarik ini di belakang Bunda ada ya figura warna hijau. Nah, yang Oh iya, itu yang NU. buat buat Bunda itu apa nih? Yang melekat buat Bunda itu Nahdlatul Ulama itu apa? Iya, saya awal karena memang masuk Islamnya waktu belajarnya suami itu NU banget gitu kan. Sampai istilahnya NU itu harga mati buat beliau gitu kan. Sampai anak-anak saya pun dari kecil alhamdulillah sudah diajak ke pondok NU gitu kan. Dari situ saya belajar, oh ternyata Islam itu rahmatan lil alaminnya luar biasa gitu kan. Sampai hal-hal kecil aja diatur gitu kan. Terus kemudian saya lihat kesederhanaannya NU terlepas dari banyak mungkin kalau bilang orang mungkin NU tuh jadul gitu ya, zaman dulu banget, nggak ngikutin zaman atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya dari NU tuh banyak sekali orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Kiai Hasyim Asy'ari gitu kan, yang pelopornya gitu kan. Jadi saya merasa kalau dulu di Kristen pun juga ada gereja Pantai Kosta, gereja Jawi Wetan, seperti itu kan gitu kan. Nah, Islam pun juga seperti itu kan, ada Muhammadiyah, ada NU gitu kan. Tapi karena ya dari awalnya dikenalnya NU, akhirnya saya juga ya NU juga saya merasa oh pas gitu loh. Jadi apa itu rahmatan lil alamnya antara dengan satu dengan satunya itu luar biasa gitu kan. Saling tolong menolongnya, terus kemudian tenggang rasanya gitu kan. Kalau ada apa itu guyup rukunnya itu NU sekali, saya kan rasanya kok cocok banget gitu loh. Gitu Bun. Ya, alhamdulillah saya juga Muslimat NU, diajak ibu-ibu di sini. Kalau di Jombang ada makam siapa di Jombang? Banyak ada Gus Dur. Kalau monggo Bunda Holly kalau mau ke Jombang, alhamdulillah rumah saya dekat sekali dengan Gus Dur. Jadi kemarin waktu sholawat magnet rezeki di Pak Nas waktu itu di Tebu Ireng, alhamdulillah akhirnya ya beliau Pak Arif Bar, Pak Nasrullah semuanya memang di sini dulu gitu kan, karena alhamdulillahnya suami dekat dengan orang Tebu Ireng gitu kan. Jadi waktu itu suami yang semangat gitu kan. Oh ternyata magnet rezeki ini NU gitu kan. Waktu itu karena bilang gitu, nasabnya apa ini, alirannya apa, Muhammadiyah apa NU. Saya bilang setahu saya Pak Anas itu juga solawatan, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah waktu itu solawat magnet rezeki di sini dan bisa masuk di Tebu Ireng itu akhirnya suami saya di titik itulah Bun. Jadi akhirnya saya waktu itu izin siar magnet rezeki itu diperbolehkan sama beliau. Begitu beliau sudah tahu oh magnet rezeki memang siarnya di NU gitu kan, memang alirannya enggak macam-macam gitu kan. Baru ya silahkan kalau memang kamu mau siar, cuman hati-hati karena memang saya kan bukan dari dasar yang orang pondok yang tahu kitab kuning dan lain sebagainya. Jadi beliau pasti pasti wanti-wantinya hati-hati kalau ngomong, apalagi terkait dengan Al-Quran gitu kan. Karena kamu sendiri juga masih masih terus harus belajar gitu kan. Kalau dulu digitu kan Bun, marah saya. Saya tersinggung gitu kan. Pokoknya luar biasa dulu tuh saya. Jadi eh, magnet rezeki itu sudah banyak mengubah hidup saya, diri saya gitu kan. Jadi tahu memang posisinya sebagai ibu, sebagai istri itu seperti apa gitu kan. Akhirnya jadi tahu, lebih tahu. Sekarang masih ngisi ini SHMR, Bun. Terakhir kapan? Alhamdulillah saya masih ngisi. Kalau batch 1 sampai 6 itu saya ada ngisi di Jombang. Kemudian batch 7 sampai kemarin itu saya ngisinya di Gresik karena ketua saya Korwil Gresik ini dari mulai batch pertama sampai batch ke-6 tuh nggak ada yang isi Bun. Karena ada CTMR cuman tidak terlalu aktif gitu kan. Akhirnya si ketua Korwil ya sudah Bu Sulis isi aja di Gresik gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang luar biasa. Saya cinta sekali dengan Gresik sekarang itu karena alumni-alumninya tuh begitu banyak semangat gitu kan. Terus alhamdulillah
dengan perjalanan hidup saya pun kalau dulu kayaknya bingung. Nanti kalau saya ada harus pembinaan sama alumni, gimana nih? Saya bisakah gitu kan? Sedangkan saya terus belajar hasil Garpu Tala pun harus saya renungkan dulu gitu kan. Tapi saya bilang ya Allah, saya pasrah deh, saya bilang gitu kan. Saya ngikut Allah aja gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata setiap pembinaan mereka punya persoalan, cerita gitu kan. Alhamdulillah, masya Allah, Allah bantu saya. Jadi dan sekarang saya merasakan justru alumni-alumni itu lebih ajaib gitu kan. Jadi kemarin sudah ada yang bilang, Bun, saya dapat tiket gratis ke Jepang gitu kan. Bun, tiba-tiba saya ada yang sponsorin nih, apa itu, ada yang pemberi saham gitu kan, tanpa minta apapun. Jadi kadang-kadang saya cuma gini, ya Allah, luar biasa ini peserta-peserta, terus kapan saya giliran saya ya Allah gitu. Padahal nggak boleh ya, karena ternyata setiap detik kita itu kan sebuah keajaiban kita ini, Masya Allah kan harus disyukurin gitu kan. Iya benar Bun, yang saya rasakan walaupun menyampaikan dalam acara SHMR dengan terbata-bata pun gitu, karena ini ilmunya dari Allah gitu kan, Allah bukan ya, bukan bukan dari Pak Anas gitu, hanya Pak Anas hanya ya, meracik ilmunya gitu. Jadi karena ilmunya dari Allah, jadi walaupun terbata-bata ini gitu ngomong, tetap aja yang pas sesi kickback nangis gitu kan. ya, Padahal betul. kita gak bisa apa-apa gitu kan kalau bilang itu mah kita masih belajar gitu kan, para CTMR Iya. justru itu apa, masih para pendosa juga kan, kita masih perisainya masih banyak, ujiannya juga bungkus permennya masih terus gitu kan Allah kasih gitu kan, namanya juga orang hidup gitu kan, pasti Iya, tetap aja betul. gitu ada Iya, bungkus-bungkus permennya gitu. iya betul. Ya itu kembali lagi Pak Nas selalu bilang para CTMR itu adalah para pendosa gitu kan, yang memang ingin bertobat dengan jalan memuliakan dan membahagiakan. Jadi saya merasa dengan cerita hidup saya pun akhirnya, oh, kalau ketika alumni cerita, Bu, saya lagi punya amanah begini, rumah saya digini-gini gitu, saya merasa, Masya Allah, saya sudah pernah ada di titik seperti itu. Jadi waktu kita kasih tahu, kasih semangat, support itu karena memang benar-benar dari hati. Aku udah praktekin ini gitu kan. Beda kalau kita hanya teori aja, kamu begini ya, begini tuh kayaknya nggak bisa sampai hati kayaknya gitu kan. Tapi karena kita udah pernah merasakan sendiri, akhirnya alhamdulillah ya kita lebih lebih mudah gitu loh menempatkan, oh ya aku pernah di titik seperti itu juga gitu loh. Kalau ada yang punya persoalan rumah tangga, ya aku juga pernah punya persoalan kan gitu kan. Kalau bilang, Bun, ini suami saya masih belum mengizinkan, ya usah nurut aja saya bilang gitu kan. Karena ridhonya suami itu penting saya bilang gitu kan. Apapun Allah tuh ridho pada kita kalau suami kita ridho, ya sudah. Insya Allah nanti kamu dengan berubah berjalannya waktu juga suami itu akan meridhoi kita. Saya udah merasakan gitu kan selama kenal Magnet Rezeki 2019, saya jadi CTMR 2021 itu saya nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan sampai sudah jadi CTMR. Akhirnya saya 2022 saya riset lagi TFT-nya gitu kan. Riset lagi TFT, semakin di situ semakin Pak Anas waktu itu bilang apa motivasinya untuk menjadi CTMR gitu kan, waktu Garpu Tala gitu kan. Saya dapat suratnya At-Taubah, Bun. Jadi luar biasa gitu kan. Sampai Allah tuh bilang gitu loh, kenapa kamu enggan beranjak dari zona nyaman kan, seperti itulah gitu kan. Untuk berjihad di jalannya Allah. Padahal kenikmatan di akhirat itu luar biasa besarnya dibanding dengan dunia. Dari situ saya nangis gitu, ya Allah, bismillah lah. Saya bilang gitu ya, wis saya mencoba mewakafkan diri di ilmu magnet rezeki ini supaya untuk siar gitu kan. Mungkin kata Panas benar gitu kan. Kalau mencuci baju itu nggak hanya bajunya tok yang bersih gitu kan, tapi tangan kita pun juga ikut bersih. Jadi nanti kalau kita menolong orang, mengajaibkan orang, ya nanti suatu ketika pastinya Allah juga akan memberikan kita keajaiban dan kemudahan. Seperti itu. Mungkin ada pesan terakhir Bun, untuk teman-teman tadi yang baru kenal ilmu MR, apa pesan Iya. terakhirnya? Ya, eh, saya terkhusus untuk wanita ya, wanita di sana. Eh, kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri itu harus kuat, harus terus mengupgrade diri dengan ilmu karena peranan kita tuh terlalu amat sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Terus kemudian jangan gampang nyerah dengan segala persoalan yang datang. Teruslah menunjukkan versi terbaik kita
dengan kita terus mengupgrade ilmu. Jadi jangan bosan-bosan, jangan patah arang. Kayaknya persoalannya banyak, kemudian langsung apa ya, memutuskan diri dari kehidupan gitu kan. Kayaknya putus asa karena itu tuh tergantung kita mau cepet belajar dengan keadaan yang ada atau kita mau larut dalam kedukaan atau ketidakmudahan gitu kan. Jadi itu keputusan kita gitu. Jadi saya pesannya, ayo kita harus menjadi wanita yang kuat dengan cara kita terus mengupgrade diri menjadi lebih baik dengan terus mencari ilmu. Begitu aja. Baik, terima kasih Bunda Sulistiowati atas waktunya. Baik teman-teman, ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Nah, nanti CTMR siapa lagi nih yang mau kita undang ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi